Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Anwar Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam karena telah memberikan kami tugas paper yang insya Allah ilmunya akan bermanfaat bagi kami semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cheryl Angelica dengan NIM 026. Nama saya Kanisa Haliza dengan NIM 09. Nama saya Muhammad Hafiz Irsyad dengan NIM 021. Nama saya Ahmad Wana Hussein dengan NIM 038. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya mengenai analisis permintaan dan penawaran agregat di tengah pandemi COVID-19. Latar belakang kami memilih topik ini sebagai tugas paper kami, yaitu pandemi COVID-19 yang terjadi selama kurang lebih 1,5 tahun telah berdampak besar bagi kehidupan manusia, terutama aktivitas perekonomian di Indonesia yang pastinya juga terhambat seperti terjadinya penghentian produksi, peningkatan pengangguran, dan juga menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Di tengah pemberlakuan pembatasan dalam rangka pencegahan COVID-19, tentu jumlah permintaan dan penawaran mengalami penurunan yang signifikan. Nah, maka dari itu penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisa permintaan dan penawaran agregat pada saat pandemi COVID-19. Kemudian bagaimana pemerintah Indonesia dalam mengatasi perekonomian yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan agar pembaca juga bisa ikut memberikan solusi untuk menanggulangi perekonomian Indonesia di saat pandemi COVID-19. Selanjutnya kita masuk ke dalam definisi mengenai permintaan dan penawaran agregat. Yang pertama, dalam permintaan agregat merupakan jumlah total yang siap untuk dibelanjakan oleh berbagai sektor dalam suatu perekonomian pada periode tertentu. Singkatnya, permintaan agregat adalah suatu hubungan antara jumlah output yang diminta dengan tingkat harga. Permintaan agregat ini biasanya ditulis dengan AD atau agregat demand. Selanjutnya, definisi dari penawaran agregat atau agregat supply. Penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Penawaran agregat ini menunjukkan jumlah barang atau jasa yang dapat diproduksi oleh produsen dalam perekonomian dengan tingkat harga yang berbeda pada suatu periode. Penawaran agregat terbagi menjadi dua, yaitu penawaran agregat jangka panjang atau long run aggregate supply atau LRAS dan penawaran agregat jangka pendek atau short run aggregate supply atau SRAS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat. Yang pertama kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Di sini ada perubahan suku bunga. Menurunnya suku bunga akan berdampak pada menurunnya biaya pinjaman untuk barang yang berharga seperti keperluan rumah tangga. Ketika suku bunga meningkat, maka biaya pinjaman untuk perorangan ataupun perusahaan akan cenderung meningkat juga. Dalam kondisi ini, pengeluaran yang terjadi akan cenderung menurun atau melambat sehingga permintaan agregat akan mengalami penurunan. Yang kedua, tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Saat pendapatan nasional sedang meningkat, maka pendapatan setiap rumah tangga akan turut meningkat. Di saat seperti inilah permintaan agregat juga akan turut meningkat. Yang ketiga, ada perubahan ekspektasi inflasi. Bila suatu negara sedang mengalami peningkatan laju inflasi, maka umumnya akan terjadi pula peningkatan harga barang dan jasa dalam suatu negara. Bila masyarakat merasa negaranya sedang mengalami inflasi, maka mereka akan melakukan pembelian sebelum harga komoditas menjadi meningkat tinggi. Nah, kondisi tersebut akan menyebabkan agregat demand menjadi meningkat. Dan yang terakhir itu ada perubahan nilai tukar mata uang. Bila nilai mata uang dalam suatu negara anjlok, maka harga barang tentu akan semakin mahal, khususnya barang impor. Sebaliknya, bila mata uang sedang meningkat, maka harga barang impor pun akan cenderung lebih murah. Nah, naik turunnya harga ini pun akan turut mempengaruhi nilai agregat demand. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat.
Yang pertama kita bahas dulu faktor yang mempengaruhi penawaran jangka pendek, yaitu yang pertama ada harga input, di mana harga input yang lebih tinggi seperti pada bahan baku produksi atau biaya untuk energi dapat meningkatkan biaya produksi dan dapat menggeser kurva SRAS ke kiri. Yang kedua ada upah nominal, di mana upah nominal yang lebih tinggi juga akan meningkatkan biaya produksi dan akan menggeser kurva SRAS ke kiri. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga ada ekspektasi atau spekulasi harga output di masa depan. Apabila harga di masa depan diprediksi naik, maka produsen akan meningkatkan produksinya untuk mengantisipasi laba yang lebih tinggi di masa depan. Yang keempat ada pajak usaha, yang kelima ada subsidi pemerintah, dan yang keenam ada pergerakan kurs mata uang, di mana ketika mata uang mengalami apresiasi, maka harga bahan baku dan bahan impor akan menjadi lebih murah dan menggeser kurva SREAS ke kanan, begitupun sebaliknya. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi penawaran agregat jangka panjang, yaitu yang pertama ada peningkatan pasukan tenaga kerja, di mana peningkatan tenaga kerja dapat membuat produksi meningkat dan menggeser kurva LRAS ke kanan. Yang kedua ada peningkatan sumber daya alam, di mana sumber daya alam yang berlimpah dapat menggeser kurva LRAS. Dan yang ketiga ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia yang berkualitas dapat membuat produksi menjadi lebih efektif sehingga produksi dapat bertambah dan menggeser kurva LRAS. Yang keempat ada peningkatan modal fisik. Dengan adanya modal fisik produksi dapat ditingkatkan jumlahnya. Dan yang terakhir ada kemajuan teknologi, di mana kemajuan teknologi dapat membuat produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan apa saja dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini terhadap perekonomian Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 yang masuk ke negara Indonesia dimulai pada pertengahan Maret tahun 2020, yaitu ketika jumlah penderita yang positif virus corona ini semakin hari semakin meningkat. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam menanggulangi virus ini dengan membatasi aktivitas sosial dan ekonomi sehingga berakibat buruk terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa untuk menanggulangi dampak kesehatan yang buruk dan kesejahteraan masyarakat serta kelangsungan negara terhadap stabilitas keuangan. Apabila tidak segera dilakukan, masalah ini akan mengakibatkan gangguan terhadap ekonomi Indonesia dari sisi permintaan maupun penawaran. Selain itu juga dapat memberikan tekanan yang berat terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam sektor produksi yang biasanya dilakukan melalui jalur ekspor, impor, konsumsi, serta investasi. Dampak pertama yang ditimbulkan dari virus COVID-19 ini yaitu pada sektor perdagangan, khususnya ekspor dan impor. Indonesia telah mengalami penurunan dalam kegiatan ekspor dan impor di bidang industri migas. Hal ini didukung oleh data yang ada di Badan Pusat Statistik atau BPS yang mengatakan bahwa terjadinya penurunan ekspor migas dan non-migas ini ditimbulkan oleh adanya pandemi COVID-19. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 ini juga telah mengganggu dalam kegiatan konsumsi masyarakat maupun dalam berinvestasi. Pandemi COVID-19 ini telah membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam membeli barang bahkan untuk melakukan investasi. Hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat pada saat pandemi telah mengalami penurunan, sehingga banyak masyarakat yang menahan konsumsinya dan lebih memilih untuk disimpan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya dana pihak ketiga yang mencerminkan sikap kehati-hatian masyarakat dalam mengkonsumsi. Kemudian para investor juga takut untuk berinvestasi dikarenakan sering berubahnya asumsi pasar dan tidak jelasnya supply chain yang diakibatkan dari pandemi ini. Selanjutnya dampak yang ketiga yaitu terjadi pada sektor pariwisata, di mana banyak wisatawan asing yang batal untuk datang ke Indonesia dikarenakan kebijakan pemerintah dalam membatasi masuknya warga negara asing ke Indonesia. Selain itu, sektor pendukung pariwisata seperti restoran, hotel, maupun industri retail juga ikut terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Turunnya pengunjung asing sangat berpengaruh terhadap penurunan pendapatan di industri tersebut. Kemudian pandemi COVID-19 ini juga berpengaruh terhadap sektor usaha mikro, kecil maupun menengah. Hal tersebut dikarenakan para pengunjung asing yang datang ke suatu destinasi biasanya akan membeli cenderamata untuk dibawa pulang.
Jika pengunjung asing yang berkunjung itu turun, dapat dipastikan pendapatan atas usaha mikro, kecil maupun menengah juga ikut menurun. Semua dampak tersebut akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang mana rumus permintaan agregat sama dengan rumus pendapatan nasional, yaitu C plus I plus G plus X minus M. Semua komponen tersebut terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga menyebabkan pendapatan nasional menurun dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, pemerintah harus mengambil langkah berupa kebijakan guna menstimulus perekonomian Indonesia. Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah terdiri atas dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Adapun kebijakan fiskal yang diambil pemerintah seperti melakukan pemotongan pajak pada bidang properti dan otomotif untuk mendorong konsumsi masyarakat. Yang kedua adalah pemberian subsidi agar produsen tetap melakukan produksi sehingga barang dan jasa tetap tersedia di pasar dan mendorong masyarakat untuk melakukan permintaan atau konsumsi. Selanjutnya adalah melakukan transfer payment atau government transfer, yaitu dengan memberikan BLT yang langsung disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya di bidang moneter, Bank Indonesia selaku bank sentral dapat menerapkan kebijakan seperti penurunan BI 7-day reverse repo rate sebesar 4,75%, penurunan suku bunga deposit facility sebesar 4%, dan penurunan suku bunga lending facility sebesar 5,5%. Kebijakan-kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia dan mendorong agar perekonomian Indonesia kembali seperti sedia kala. Baik, jadi kesimpulan dari analisis kasus yang telah kami lakukan mengenai permintaan dan penawaran agregat di masa pandemi COVID-19 ini, pandemi COVID-19 telah menimbulkan banyak dampak terhadap perekonomian Indonesia, namun pemerintah telah mengerahkan segala cara untuk tetap mempertahankan perekonomian Indonesia agar tetap terangsang untuk tumbuh, namun kesehatan masyarakatnya tidak terabaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dari materi yang telah kami sampaikan, karena di sini kami juga masih sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.